Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang pada hari ini alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, bertatap muka, bertegur sapa di pagi hari ini. Dan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala saya ucapkan karena pada pagi hari ini kami dari Lembaga PAUD Al-Ikhlas bisa melaksanakan parenting yang selaku narasumber saya Bunda Asmirani sebagai pengelola PAUD Al-Ikhlas Kelurahan Payaraman Timur, Kecamatan Payaraman. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk pagi hari ini saya akan melanjutkan ke modul 5. Tapi sebelumnya apakah hari ini keadaan Bapak dan Ibu semuanya baik-baik saja dan sehat-sehat semua? Oke, alhamdulillah. Ya, lanjut ke materi ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Materi kita selanjutnya yaitu di modul kelima yaitu praktik kebersihan diri dan penuh kesadaran diri. Ya, ada yang tahu nggak Pak, Bu, apa itu kebersihan diri penuh dengan kesadaran? Kira-kira ada yang bisa mendefinisikan dengan bahasanya sendiri? Oke, boleh juga. Ya, kita langsung membahas masalah kebersihan diri. Untuk tujuan pertama, standar kompetensi dasarnya yaitu satu, mampu mengajarkan anak untuk mandi dengan cara yang benar dan penuh kesadaran serta memahami manfaatnya. Kedua, mampu mengajarkan anak mempraktikkan cuci tangan, pakai sabun dengan cara yang benar dan penuh kesadaran serta memahami manfaatnya. Ketiga, mampu mengajarkan anak agar menggosok gigi dengan cara yang benar dan penuh kesadaran serta memahami manfaatnya. Iya, selanjutnya kita langsung ke materi pokok Pak Bu ya. Yang pertama materi praktek kebersihan diri penuh kesadaran yaitu dengan mandi. Ya, sebagaimana kita ketahui bapak-bapak, ibu-ibu, mandi sangat penting untuk kesehatan kita. Yang jelas menjaga kebersihan, menjaga kesucian diri. Mungkin kalau kita belum mandi, suasana kita rasanya gerah, tapi dengan mandi lebih tenang, lebih sehat, dan lebih segar. Ya, mandi menjaga kebersihan diri dan kebersihan anak adalah tanggung jawab orang tua dalam merawat anaknya. Dalam pengasuhan penuh kesadaran dan mandi kasih sayang, penting bagi orang tua untuk hadir sepenuhnya ketika membersihkan atau memandikan anak. Di aktivitas mandi, bapak-bapak, ibu-ibu, kita perlu menjelaskan kepada anak. Mungkin sering kita menemukan kesulitan untuk mengajak anak mandi ya, entah itu karena anaknya kesibukan bermain atau memang malas mandi. Di sini kita harus menemukan cara bagaimana supaya anak bisa melakukan mandi itu dengan senang hati, dengan gembira dan bahagia. Sebelumnya kita menjelaskan kepada anak bahwa mandi itu sangat penting untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita biar jauh dari penyakit. Ya, kegiatan memandikan anak dapat menjadi hal yang sangat menyenangkan jika orang tua dapat memberikan perhatian secara penuh saat ini. Ketika orang tua sedang memandikan anak dengan penuh kesadaran, yang perlu dilakukan adalah membiarkan orang tua dan anak mengalami banyak sensasi ketika mandi. Ya, sebelumnya saya pengen tahu, kira-kira Bapak Ibu tadi ada yang dimaksud dengan mandi penuh kesadaran? Ada yang bisa menjelaskan mungkin menurut pendapat Anda apa itu mandi dengan penuh kesadaran? Ya, boleh. Yang jelas mandi penuh kesadaran adalah di saat kita memandikan anak, kita hadir penuh di saat itu. Maksudnya memandikan anak tidak dengan mungkin sambil masak atau main HP atau lagi berbicara dengan orang lain, tapi
waktu kita memandikan anak dengan penuh kesadaran memang fokus untuk memandikan anak kita tersebut sambil mengajak anak berbincang-bincang supaya anak tersebut bisa menikmati atau merasakan keindahannya mandi. Ya, lanjut ya Bu ya. Ketika melakukan kegiatan dengan penuh pentingnya mandi, sebelumnya pentingnya mandi, melakukan kegiatan dengan penuh kesadaran artinya kita menghayati, memahami secara jelas tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan. Begitu juga orang tua perlu memahami manfaat dari mandi bagi dirinya dan untuk anaknya. Karena mandi merupakan kegiatan membersihkan badan dengan air, sabun, bahan mendukung kebersihan lainnya. Di sini juga di materi ini, mandi banyak memiliki manfaat loh Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang pertama, yang jelas membersihkan badan kita dari kotoran, dari debu, dari lemak, serta kuman-kuman yang ada di badan kita, di tubuh kita. Juga yang kedua memberikan rasa nyaman. Ya mungkin tadi waktu sebelum mandi kita atau melakukan aktivitas di luar, jadi terasa gerah. Nah, dengan mandi membuat tubuh kita menjadi nyaman, menyenangkan, segar sehingga dapat meredamkan rasa stres. Yang ketiga, merangsang peredaran darah. Berarti Bapak Ibu mandi jangan dianggap remeh loh. Ternyata mandi itu bisa merangsang peredaran darah, otot-otot saraf tepi sehingga fungsi tubuh bekerja dengan baik. 4. Menjadi alternatif terapi dan relaksasi bagi kesehatan mental. Benar, Bun, kalau kita seandainya lagi emosi atau lagi merasakan aduh gimana gitu, coba deh bawa mandi, pasti agak sedikit lebih adem ya. Terus lanjut Bu ya. Orang tua dapat mengajarkan mandi kepada anak dengan penuh kesadaran dengan mengikuti langkah sebagai berikut. Yang pertama caranya yaitu bercakap-cakaplah dengan anak mengenai kegiatan mandi agar tercipta kegiatan mandi yang menyenangkan dan aman bagi anak. Di sini maksudnya sambil mandi kita ajak anak bicara, "Enak, sekarang kamu rambutnya kita sampoin ya, biar nanti baunya harum rambutnya." Atau tubuhnya dikasih sabun ya, biar wangi. Begitu ya Bu ya. Jadi anak mau seolah-olah merasakan bahwa mandi itu suatu aktivitas yang menyenangkan. Selanjutnya sampaikan mengenai peralatan mandi, tahapan mandi yang akan dilakukan sebelum, pada saat, dan sesudah mandi. Jadi seandainya waktu kita mau mandi, kita mengenalkan dulu peralatan mandi. Nah, ini handuk, ini sabun, ini sampo, ini odol, ini sikat gigi. Jadi nanti sambil mandi kita mengajarkan anak yang pertama apa yang harus kita lakukan. Ketiga, mintalah anak untuk mempersiapkan peralatan mandi dan tetap mendampingi atau membantunya. Ya, di sini kita semua sudah bisa mengerti. Keempat, ajak anak berbicara tentang tahapan mandi yang akan dilakukannya untuk merangsang kemampuan bahasa. Juga bisa dimengerti, Bu ya. 5. Ajak anak untuk menyalakan keran air dan memastikan suhu air panas dengan tubuh atau air hangat, kuku, atau dingin sesuai kebiasaannya. Oke, mungkin di daerah kita tidak banyak, terutama di rumah Bapak Ayah dan Bapak Ibu ya, mungkin belum ada keranan air panas atau air dingin, tapi biasanya kita sebagai orang tua karena mungkin cuaca dingin memandikan anak dengan mencampur air dengan air hangat. Nah, pada kesempatan ini kita bisa mengajarkan anak dengan pola bahwa air dingin dicampur hangat dengan suhu yang tertentu dan boleh menanya, "Nak, apakah ini sudah nyaman untuk kamu atau masih terlalu hangat atau masih terlalu dingin?" Ya Bu ya. Terus yang ke-6, tunjukkan kepada anak cara mengukur air mulai dari jari kaki mengguyur air mulai dari jari kaki dan sampai ke kepala secara perlahan. Ya, kalau kita biasanya mandi itu langsung pure dari kepala. Nah, ternyata setelah kita belajar di sini cara mandi itu
sebaiknya mulai mengguyur dari kaki ya. Yang ketujuh, arahkan anak untuk mengambil napas dalam-dalam pada saat air terkena badan dan tanyakan apa yang dirasakannya pada saat air mengenai anggota tubuhnya. Yang kedelapan, ajarkan anak untuk menyabuni badan dimulai dari anggota tubuh bagian atas hingga ke bawah dengan menggosok lembut dan memintalah dia untuk mencium wangi sabun dan merasakan sensasi busa pada kulitnya. Seperti yang saya bilang tadi, begitu Anda mengajarkan anak untuk ngasih sabun ke badan, mulai, ayo nak, dicoba dihirup, dicium tangannya, gimana baunya, wangi enggak? Otomatis anak pasti, wangi sekali bunda. Ya. Selanjutnya, yang kesembilan, berikan waktu kepada anak untuk bereksplorasi, bisa dengan memasukkan anak ke tempat mandi jolang atau ember, maksudnya jolang mungkin baskom ya, atau menggunakan shower untuk menyiram seluruh tubuh. Kesepuluh, gunakan kesempatan ini untuk bermain dengan anak. Ajak anak untuk mengamati situasi mandi tersebut dan merasakan apapun yang dia rasakan pada tubuhnya. Ke-11, ajarkan anak untuk mengeringkan badan dengan handuk secara perlahan dimulai dari rambut hingga kaki dan tanyakan apa yang dirasakan di tubuhnya. 12, ajarkan anak memakai baju secara bertahap dan tidak tergesa-gesa. Yang pasti untuk anak yang usia balita ini sangat perlu ya Bu ya. Kita mengajarkan teori, mengajarkan cara berpakaian, paling tidak yang mana dulu, kita mulai dengan kaki kanan atau tangan kanan. Terus yang ke-13, diskusikan dengan anak apa yang dirasakan tubuh selama kegiatan mandi sampai memakai baju serta manfaat yang dirasakan ya. Pasti Bapak Ibu juga sudah mengerti apa maksudnya itu. Kita lanjut ke materi kedua Pak Bu ya. Kalau materi yang kedua, kalau tadi mandi sangat penting untuk kesehatan. Dan yang kedua yaitu mencuci tangan ya. Mencuci tangan pasti kita semua sudah sering melakukannya, tapi kita tidak tahu apakah pola yang kita lakukan itu sudah tepat atau belum. Mencuci tangan adalah salah satu langkah dalam menjaga kebersihan diri dan anak, terutama ketika orang tua maupun anak baru selesai memegang benda seperti mainan, dan lantai rumah maupun benda-benda di tempat umum, di ruangan tertutup maupun di ruangan terbuka. Jadi bunda, ayah, kita harus memberikan stimulasi kepada anak setiap dia melakukan aktivitas baik itu di luar atau di dalam ruangan, apapun benda yang dia sentuh, mungkin itu berdebu atau mungkin terkena kotoran, dia harus kita biasakan dengan mencuci tangan. Jadi sebelum kita mengajarkan kepada anak, kita dulu selaku orang tua harus membiasakan hal tersebut. Mencuci tangan dengan penuh kesadaran dapat memaksimalkan kebersihan diri. Perhatikan penuh yang diberikan ketika mencuci tangan dapat membuat orang tua dan anak tidak merasa keberatan atau melewati waktu penting dalam 60 detik tersebut. Ya, sambil kita mengajak anak untuk mencuci tangan, kita harus mengajarkan juga bagaimana cara mencuci tangan yang lebih baik dan tepat. Lanjut, pentingnya mencuci tangan memakai sabun. Ya, tadi seperti di awal saya katakan, kita menjelaskan kepada anak bagaimana cara mencuci tangan. Yang jelas mencuci tangan kita harus menggunakan sabun. Mencuci tangan dengan penuh kesadaran artinya kita memahami tujuan dari mencuci tangan dan manfaatnya. Alangkah lebih baik kita memahami secara mendalam mengapa kita perlu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan. Saat penting mencuci tangan memakai sabun. Yang pertama, sebelum makan atau sebelum kita menyuapi anak. Maksudnya begini,
saat penting mencuci tangan memakai sabun, saat-saat yang sangat penting. Jadi yang pertama sebelum kita makan atau sebelum kita menyuapi anak makan. Yang kedua, setelah buang air besar atau buang air kecil, ya itu pasti ya Bu ya. Tiga, setelah membantu anak dari buang air besar. Keempat, setelah membuang sampah. Ini pasti. Kelima, setelah memegang binatang peliharaan. Jadi ini selain kita membiasakan ke diri kita juga harus membiasakan kepada anak kita Bu ya. Selanjutnya, cara cuci tangan memakai sabun dengan benar. Ya di sini di foto di depan sudah saya tampilkan bagaimana cara mencuci tangan yang eh, benar. Ada 6 langkah ya Bu ya. Yang pertama, tuangkan sabun dan atau cairan hand drop bila tidak ada sabun pada telapak tangan. Kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Oke. Terus usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara eh, bergantian. Ketiga, itu digambar di sela-sela jari tangan hingga bersih. Keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Oke, begini ya Bu ya. Terus yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Begini. Terus yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan. Kemudian gosok perlahan. Ya, begini pasti ya, Bu ya, sudah mengerti bagaimana caranya? Yang selanjutnya, yang terakhir ini masih tergabung dengan aktivitas mandi ya. Tadi mandi, cuci tangan, dan ini aktivitas mandi juga sering kita lakukan, yaitu kebersihan gigi dan mulut. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin kita sudah biasa melakukan aktivitas menggosok gigi, tapi apakah yang sudah kita lakukan itu sudah benar atau mungkin masih ada kekurangannya? Nah, orang tua adalah teladan dan figur yang menjadi sosok diikuti dan dipatuhi oleh anak. Jadi, selanjutnya Bapak Ibu, dalam berbagai kesempatan dan situasi, anak akan meniru tindakan, tutur kata, dan kebiasaan yang dilakukan orang tua. Berarti anak itu selalu mencontoh. Memang benar, orang tua itu menjadi model bagi anak. Jadi, apapun yang kita lakukan, pasti anak akan meniru. Ya, lanjut Bu ya. Gigi merupakan salah satu anggota tubuh yang perlu dirawat secara rutin. Salah satunya dengan cara menggosok gigi secara benar dan teratur setiap hari. Ibu, saya mau nanya, menggosok gigi itu sebaiknya berapa hari sekali? Oke, kita tahunya kita 2 kali sehari ya. Oke, ternyata Bu, sebaiknya menggosok gigi itu setiap kita habis makan, karena takutnya kotoran-kotoran dari yang kita makan tadi bahkan melempet dan akan merusak gigi. Jadi tidak mesti mau tidur atau bangun tidur, tidak begitu ya Bu ya. Yang jelas sebaiknya kalau kita ikuti dengan rakaat sholat. Jadi sebelum setiap kita ngambil air wudhu, mau sholat isya, subuh, apapun, kita melakukan gosok gigi dulu ya. Sejatinya gigi adalah aset bagi seorang yang perlu dijaga sepanjang hayat. Nah, kenapa pentingnya merawat gigi? Jadi untuk anak-anak, mereka masih punya gigi susu ya Bu ya Pak ya. Nah, apa pentingnya merawat gigi susu pada anak-anak usia dini? Yaitu membantu proses pengunyahan makanan atau mastikasi. Kedua, membantu oleh mengucapkan kata fonetik, menjaga ruang untuk gigi permanen gigi permanen atau gigi dewasa untuk tumbuh, menjaga penampilan. Itu yang pastinya ya. Berikut lanjut cara menyikat gigi yang baik dan benar. Ini seperti saya bilang tadi, apakah kita selama ini sudah melaksanakan menyikat gigi dengan baik dan benar? Ya, kita sebelum kita mengikuti parenting ini, mungkin kita merasa bahwa cara kita itu sudah tepat dan benar.
Mengajarkan cara menyikat gigi yang baik pada anak dapat dilakukan dengan penuh kesadaran oleh orang tua. Ingatkan bahwa menyikat gigi adalah kegiatan yang memerlukan perhatian, dimulai dari cara menggenggam sikat gigi, melakukan sikatan dengan halus, bukannya sekencang-kencangnya Bun ya. Padahal itu bisa membuat gigi terluka dan berdarah. Terus eh, pastikan untuk anak-anak, kalau kita dewasa kan biasanya pakai odolnya full disikat giginya seperti di gambar. Eh, tapi kalau untuk anak ya kita harus perhatikan Bun, gigi pertama usia anak 3 tahun cukup seukuran beras ya. Jadi sedikit saja odolnya ya. Dan untuk anak yang usia 3 sampai 6 tahun seukuran kacang polong. Jadi itu ada aturan Bun, bukan semaunya kita. Jadi untuk sekali lagi untuk anak yang usia 2 tahun, 3 tahun cukup seukuran beras dan anak 3 tahun ke 6 tahun seukuran kacang polong. Tidak berbeda dengan ukuran orang dewasa. Terus kita harus menjelaskan ibu, bapak kepada anak supaya mereka tetap melaksanakan atau mau melaksanakan sikat gigi, yaitu apa akibat jika kita tidak gosok gigi. Yaitu yang pertama akan sakit gigi, gigi keropos, gigi berlubang, dan yang pasti mulutnya berbau. Ya, demikian tadi Pak Bu. Oh ya, ada yang bertanya? Oke. Oh ya, berarti bagaimana cara kita untuk mengajak anak menggosok gigi? Ya mudah Pak Bu, kalau saya biasanya bangun tidur, anak saya kan masih usia 5 tahun. Eh, Ya, pas dia bangun tidur biasanya dia bangunnya langsung mau mencium saya. Lah saya langsung bilang, "Aduh, napasnya syahdu sekali." Padahal bau kan, Bu, sebenarnya. Tapi dia sudah tahu kalau saya bilang syahdu berarti mulutnya bau. "Oh iya, Umi, berarti Adek belum gosok gigi ya?" "Iya, gosok gigi ayo, Nak, sambil mandi ya." Oke, begitu dia selesai gosok gigi, dia langsung, gimana Umi masih syahdu nggak napas Adek?" Waduh, sudah harum. Nah, dengan cara begitu, ibu-ibu mungkin anak lebih merasa diperhatikan dia dan akan melakukan gosok gigi itu dengan kesadarannya sendiri. Ya, demikian tadi Bapak Ibu, saya sudah menyampaikan satu modul yaitu praktik kebersihan diri dengan penuh kesadaran. Mudah-mudahan bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari dan sangat bermanfaat untuk ayah dan ibu serta anak-anaknya. Berikut terakhir Bu ya, sebelum kita berpisah ada sedikit penugasan, tapi penugasan ini bukan berarti harus dijawab dengan benar. Semua jawaban Bapak-bapak, Ibu-ibu adalah jawaban yang benar. Yang pertama, mengajarkan anak dan mendampingi anak mandi dengan penuh kesadaran. Ini kita lakukan dan praktek. Kedua, mengajarkan dan mendampingi anak mencuci tangan memakai sabun. Yang ketiga, mengajarkan anak anak menggosok gigi. Ini ada kolomnya Bu ya, ada kegiatan, ada tuliskan gambaran pengalaman yang dialami ya. Misalnya Ibu maksudnya di kolom ini Ibu pernah mengajak anak untuk mandi. Nah, bagaimana cara Ibu? Nah, yang ketiga, seberapa yakinkah Bapak dan Ibu menerapkan praktik tersebut di atas dalam praktik pengasuhan anak? Jika ibu tidak yakin, sangat tidak yakin, berarti lingkari kolom nomor 1. Dan kalau ibu sangat yakin, berarti lingkari kolom nomor 10. Ya, dimengerti Bu? Ya, oke, terima kasih karena sudah mengikuti kegiatan kita hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Kalau memang banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dan semoga modul yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dan akan melaksanakannya di rumah nanti. Begitupun juga saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.